Barcelona resmi kembali ke Camp Nou. Camp Nou kembali menjadi rumah bagi Barcelona setelah klub mengkonfirmasi bahwa pertandingan La Liga melawan Atletico Bilbao di akhir pekan nanti akan digelar di stadion bersejarah tersebut. Kepastian ini menandai momen penting karena Camp Nou telah lama tidak digunakan sejak dimulainya proses renovasi besar-besaran. Hansi Flick bersama skuadnya bersiap mengukir sejarah baru di Camp Nou setelah sebelumnya hanya bisa berlatih di fasilitas lain. Kylian Mbappe gugat PSG 4,4 triliun rupiah. Kylian Mbappe kembali menjadi pusat perhatian. Kapten timnas Prancis itu resmi menggugat mantan klubnya yakni PSG dengan tuntutan sebesar 263 juta euro atau sekitar 4,4 triliun rupiah. Gugatan ini diajukan pada Senin dan menandai babak baru dalam perselisihan panjang terkait kasus kontraknya. Perseteruan ini dimulai ketika PSG menuntut balik sang pemain sebesar 240 juta euro sebagai kompensasi atas transfer gagal menuju Arab Saudi ke Al Hilal. Diketahui pada Juli 2023 PSG menerima tawaran fantastis 300 juta euro dari Al Hilal, namun Mbappe menolak kepindahan tersebut. Posisi Ter Stegen di timnas Jerman selangkah lagi digantikan. Nasib Marc-Andre Ter Stegen di timnas Jerman nampaknya nyaris tamat. Pasalnya, pelatih Julian Nagelsmann diperkirakan akan andalkan Oliver Baumann di Piala Dunia nanti. Kiper asal Hoffenheim itu menunjukkan penampilan gemilang bersama timnas Jerman, terutama dengan catatan clean sheet di 3 pertandingan terakhir. Harry Kane sesumbar sebut Inggris favorit juara Piala Dunia. Harry Kane menyebut skuad timnas Inggris saat ini adalah yang terbaik. Kapten Tiga Singa itu tak ragu menyebut timnya sebagai favorit juara Piala Dunia 2026. Harry Kane amat puas dengan performa Inggris dalam melalui fase kualifikasi. Penyerang berusia 32 tahun ini menilai timnya punya kedalaman skuad yang bagus sehingga bisa diunggulkan di Piala Dunia 2026. Slovakia juga keluarkan sistem playoff Piala Dunia. Tak cuma timnas Italia, timnas Slovakia juga mengeluarkan sistem playoff Piala Dunia 2026. Seharusnya peringkat FIFA bisa menjadi acuan. Kritik ini didukung penuh oleh kompatriotnya Francesco Calzona yang kini menangani timnas Slovakia. Menurut Calzona, UEFA harus secepatnya mengubah format agar kesempatan tampil di Piala Dunia terbuka lebar, sebab Slovakia harus melewati setidaknya 2 partai untuk bisa lolos ke Piala Dunia jika melalui babak playoff. UEFA diminta untuk mempertimbangkan ranking FIFA sebagai salah satu syarat untuk bisa lolos. Nigeria gagal ke Piala Dunia, pelatih tuding Kongo pakai jambi-jambi. Kekalahan Nigeria dari Kongo di playoff Piala Dunia Zona Afrika menyisakan drama. Pelatih Nigeria Eric Chelle menuding Kongo memakai praktik voodoo untuk bisa mengganggu para pemain Super Eagles dalam adu penalti. Ia kemudian menuduh Kongo main dukun. Orang-orang Kongo melakukan marabote, ujarnya dikutip dari The Athletic. Anthony punya mentalitas seperti Ronaldo. Anthony bersinar lagi bersama Real Betis. Bek tengah Real Betis yakni Marc Bartra membandingkan Anthony dengan pemain ikonik Portugal yakni Cristiano Ronaldo. Bartra mengungkapkan kebangkitan Anthony bersama Real Betis. Yang pertama berkaitan dengan gaya bermain di Liga Spanyol yang dirasa cocok untuk pemain seperti Anthony. Lalu mentalitas yang dipunyai oleh Anthony setangguh mantan superstar Real Madrid yakni Ronaldo yang tahan akan banyak kritik sewaktu bermain di Manchester United. Marcelino Ferdinand dipastikan ikut SEA Games 2025. Marcelino Ferdinand dipastikan ikut SEA Games 2025. Kepastian itu disampaikan Ketum Badan Nasional Yani Sumarji. Namun ia masih terkendala karena baru memperkuat timnya yakni AS Trenčín, klub asal Slovakia pada bulan ini. Kobbie Mainoo tertarik gabung dengan Napoli. Kobbie Mainoo masih dikabarkan akan pergi dari Manchester United. Sang gelandang muda tertarik untuk pindah menuju Napoli. Dilaporkan oleh Mirror, kini Kobbie Mainoo yang tertarik gabung dengan Napoli. Mainoo berharap Napoli bisa mendatangkannya di bursa transfer musim dingin nanti. Mainoo sendiri butuh menit bermain agar bisa dibawa ke dalam skuad timnas Inggris ke Piala Dunia 2026.
Karim Benzema belum mau pensiun, buka peluang kembali ke Eropa. Meski sebentar lagi akan menginjak usia 38 tahun, Karim Benzema ternyata belum mau mengakhiri karir sepak bolanya. Benzema bahkan membuka peluang kembali merumput di Eropa sebelum ia gantung sepatu. Benzema saat ini bermain di Arab Saudi bersama Al Ittihad. Kontrak yang mengikat Benzema bersama Al Ittihad akan habis di musim panas 2026 mendatang. Potensi McMahon hengkang secara gratis semakin menguat. Resiko McMahon meninggalkan AC Milan dengan status bebas transfer kini semakin menguat. Kedua belah pihak belum melakukan pergerakan yang berarti. Laporan terbaru menyebutkan bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak dari sang kiper saat ini masih tertunda, dan masa depan penjaga gawang asal Prancis tersebut masih diselimuti ketidakpastian yang besar, dan jalan menuju perbaruan kontrak dinilai sangatlah terjal. Sir Alex Ferguson dukung penuh Ruben Amorim. Manajer legendaris MU Sir Alex Ferguson memberikan dukungan terbuka kepada Ruben Amorim. Ia berharap Ruben Amorim mampu membawa MU bangkit dari keterpurukan. Sir Alex Ferguson juga mendoakan bahwa nasib Ruben Amorim di musim ini jadi lebih baik ketimbang musim yang lalu. Ia mendoakan sang juniornya tersebut meraih kesuksesan bersama Setan Merah. Guardiola tertarik kembali ke Barcelona. Pep Guardiola masih terikat kontrak 2 tahun dengan Manchester City, dan manajer top asal Spanyol itu berarti akan menghabiskan 11 tahun membesut Man City setelah kontraknya berakhir di musim panas 2027 nanti. Kabarnya itu akan menjadi kontrak terakhir Guardiola bersama The Citizen. Kelanjutan karir Pep Guardiola pun saya dispekulasikan. Guardiola sempat mengungkapkan keinginannya untuk rehat melatih terlebih dahulu. Meski begitu, kepulangannya ke Catalunya diyakini tetap jadi kemungkinan yang pasti. Sinyal bahaya untuk Barcelona, PSG kembali lirik Gavi. Kabar tentang minat PSG terhadap Gavi sebenarnya bukan cerita baru. Pada musim lalu, klub Liga Prancis tersebut dilaporkan sudah mengajukan tawaran untuk bisa memboyong sang gelandang. Paket yang diajukan mencapai 60 juta euro, namun hanya 40 juta euro yang menjadi biaya tetap. Tawaran itu kemudian ditolak cepat oleh Barcelona yang sama sekali tidak tertarik melakukan negosiasi. Meski demikian, minat PSG rupanya tidaklah padam. Laporan terbaru dari Sportmall menyebutkan bahwa klub Liga Prancis tersebut sedang bersiap menghidupkan kembali ketertarikan mereka. Enrique diyakini sangat ingin bekerja dengan Gavi di musim depan dan mendatangkannya dan menjadikannya sebagai pemain penting dari proyek baru di PSG. Spill Fabrizio Romano, gelandang incaran utama Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan siapa gelandang yang jadi prioritas transfer MU di tahun 2026 nanti. Ia memastikan bahwa Setan Merah masih berminat mendatangkan Carlos Baleba sebagai gelandang incaran utama mereka. MU memang memetakan beberapa gelandang yang dinilai cocok untuk kebutuhan mereka, namun Baleba dikabarkan tetap menjadi prioritas Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu menilai Baleba punya kemampuan yang ia butuhkan di lini tengah MU. Sang pelatih juga dikabarkan menutup mata dengan penurunan performa dari sang pemain. Liverpool dikabarkan sudah bukan negosiasi untuk gelandang yang diincar MU. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Liverpool telah mengambil langkah konkret untuk bisa memperkuat lini tengah mereka. Menurut laporan dari Sportmall, Liverpool telah mengadakan pembicaraan dengan Crystal Palace terkait perekrutan gelandang muda Tom Wharton. Negosiasi ini disebut sebagai langkah yang penting untuk menunjukkan keseriusan klub mencari solusi yang cepat. Minat Liverpool terhadap Wharton bukan tanpa alasan. Salah satu masalah utama musim ini adalah ketidakmampuan tim membangun serangan dari belakang setelah kepergian dari Trent Alexander-Arnold. Berubah pikiran MU bakal lepas Joshua Zirkzee. Spekulasi baru muncul terkait masa depan dari Joshua Zirkzee di MU. Setan Merah dikabarkan berubah pikiran dan siap melepas sang striker di musim dingin nanti. Kesita Daily Sport melaporkan ada satu klub yang ingin berdiskusi dengan MU terkait jasa Zirkzee, yakni AS Roma. Saat ini kedua tim dikabarkan sedang berdiskusi terkait transfer dari Zirkzee dan mereka berharap bisa mencapai kata sepakat dengan MU terkait peminjaman sang pemain.
Sinyal pulang Sandro Tonali ke AC Milan semakin kuat. Isyarat dari Tonali semakin menguat setelah jurnalis senior Italia Carlo Pellicati mengungkapkan klaim mengejutkan soal masa depan dari sang gelandang. Dalam kanal YouTube-nya, Pellicati menyebut bahwa Tonali memiliki ambisi jangka panjang untuk pulang ke klub yang membesarkan namanya tersebut. Menurut Pellicati, keinginan itu bukan sekedar kemungkinan, melainkan impian yang disimpan Tonali untuk masa depan karirnya. Ia bahkan menyebut sang gelandang ingin mengakhiri perjalanan profesionalnya bersama AC Milan. Xabi Alonso pertimbangkan transfer striker West Ham United. Niklas Füllkrug menjadi nama yang kembali muncul dalam kabar transfer Real Madrid menjelang musim dingin. Xabi Alonso membutuhkan pelapis berpengalaman untuk Kylian Mbappe, termasuk pemain yang rela mengisi peran cadangan. Dan Niklas Füllkrug yang kini berusia 32 tahun dianggap masuk kategori tersebut. Füllkrug dianggap tidak akan keberatan menerima peran pendukung selama tetap berada di klub besar dan memiliki peluang menuju Piala Dunia di tahun depan. Setelah Garnacho, Chelsea mau bajak Marcus Rashford. Klub Liga Inggris Chelsea dikabarkan sedang mengarahkan radar mereka menuju Manchester United. Tim asal London Barat itu dilaporkan tengah berminat untuk bisa mengamankan jasa Marcus Rashford dari Setan Merah. Dilansir dari El Nacional, performa apik Rashford itu menarik perhatian dari Chelsea. Menurut laporan yang sama, Chelsea tidak sekedar wacana untuk bisa mendapatkan jasa dari sang pemain. Mereka kini diam-diam sudah menjalin kontak dengan agen dari Rashford. Dalam pembicaraan tersebut, Chelsea mengungkapkan ketertarikan mereka kepada sang pemain. Mereka juga sudah memberikan draft kontrak kepada sang pemain jika bergabung dengan Chelsea.